Shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk renungan pada hari ini. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan menjadi mempelanya yang layak di akhir zaman ini. Bicara tentang memperjuangkan iman, bicara tentang memelihara iman. Ada satu perenungan firman yang hari ini saya bawakan, temanya adalah pertandingan Bapak Ibu. Kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ini adalah ungkapan dari seorang rasul besar yang tulisannya menghiasi sebagian besar perjanjian baru, yaitu Paulus. Yang setelah dipenjara, yang kedua, dia tahu ajalnya sudah mendekat. Dia tahu hidupnya gak lama lagi, dan dia menuliskan ini buat setiap kita. Alkitab berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Nah Bapak Ibu, ternyata Paulus begitu menjadi berkat kehidupannya, berkenan kepada Bapa, karena ada salah satu dasar pandangan yang dia percaya sampai di akhir hayatnya, bahwa hidup yang dia jalani itu adalah seperti pertandingan. Nah, Bapak Ibu, ternyata pandangan itu yang membuat dan membantu Paulus bisa menjaga imannya sampai akhir. Ada apa dalam pertandingan? Kenapa Paulus melihat hidupnya seperti pertandingan? Banyak orang melihat hidupnya katanya seperti catur, yang dalam setiap langkah ada kemenangan, ada kekalahan. Ada lagi orang yang menganggap kehidupannya seperti roda katanya, yang kadang naik, kadang turun. Bapak Ibu, saya nggak bilang itu salah, tapi kita mau kembali kepada Alkitab. Ternyata Alkitab mengajarkan kita bahwa mari isi hidup kita, pandang hidup kita seperti pertandingan. Nah pertanyaannya, ada apa dalam pertandingan itu? Ternyata saya catat di sini, pertandingan punya 3 hal penting yang menjadi makna buat setiap kita. Kenapa Paulus mengingat hidupnya seperti pertandingan? Yang pertama, dalam pertandingan itu peluangnya hanya 1 kali, nggak bisa diulang. Artinya Bapak Ibu, kehidupan kita walaupun dari hari ke hari seolah-olah sama, hari ini hari Rabu, besok ketemu Rabu lagi, mungkin minggu depan atau bulan depan ketemu Rabu lagi. Tapi memang harinya sama, tapi keadaannya berbeda. Hidup gak bisa diulang Bapak Ibu. Film-film di Amerika itu yang baru-baru ini, yang tahun-tahun lalu itu begitu booming, namanya Endgame. Di Endgame itu cerita besarnya adalah pengulangan waktu. Karena sampai hari ini banyak orang gak bisa mengulang waktu. Demikian juga hidup kita. Hidup kita gak bisa diulang Bapak Ibu. Hidup kita hanya 1 kali. Jadi mari persiapkan semua hal yang engkau ingin jalankan. Waktu engkau diberi pelayanan, waktu engkau diberi kesempatan hidup, persiapkan dengan baik. Isi dengan maksimal. Karena hidup hanya 1 kali, tidak bisa diulang. Kesempatan itu hanya dalam 1 kali. Dan kenapa Paulus bisa all out? Karena dia tahu hidupnya seperti pertandingan, dan pertandingan tidak bisa diulang. Hanya 1 kali kesempatan. Yang kedua, kenapa pertandingan? Karena pertandingan rupanya hasilnya itu dinilai bukan di awal, bukan di pertengahan, tapi di akhir.
Nah Bapak Ibu, banyak di antara kita yang mungkin begitu bangga, begitu euforia, wah kesaksian kemana-mana waktu mengalami kemenangan iman. Saya bukannya melarang Bapak Ibu kesaksian, tapi jaga imanmu, karena selama kita masih hidup di dunia, kita harus terus bertanding dari iman satu ke iman yang lainnya. Iman kita harus naik dari waktu ke waktu. Jadi mari jaga iman sampai akhirnya. Dan saya terlalu percaya bahwa hidup bersama Tuhan akan happy ending Bapak Ibu. Kalau hari ini kau berkata mungkin, Pak katanya hidup sama Tuhan happy end. Kok hidup saya nggak happy hari ini? Karena belum ending. Selalu ada pengharapan dalam kehidupan kita. Karena kemenangan bukan dinilai dari awal, bukan dinilai di pertengahan, tapi di akhir kehidupan kita. Karena pertandingan itu nggak bisa di tengah-tengah ditentukannya. Harus sampai akhir, baru pemenangnya ditentukan dan mendapat hadiah, mahkota. Yang ketiga, kenapa harus kenapa harus pertandingan? Karena rupanya setiap pertandingan itu memiliki dua unsur, pro dan kontra, bagi yang melakukannya. Setiap orang yang bertanding, selalu ada yang berkata, ayo maju, ayo semangat. Tapi di sisi lain ada yang berkata, syukurin, ayo kalah, ayo jatuh. Bapak Ibu, kita mau belajar dari Paulus bahwa dia menganggap hidupnya seperti pertandingan karena dia tahu dalam setiap yang dia buat selalu ada yang pro dia, selalu ada yang dukung dia, tetapi tidak sedikit juga yang selalu kontra, mengkritik dia, nyinyirin dia, nyindir dia, benci dia, atau melawan apa yang dia buat. Tapi Paulus tahu waktu hidupnya terarah kepada Tuhan Yesus, waktu matanya tertuju kepada Tuhan, dan dia berkata, aku melupakan yang di belakangku, aku mengalihkan perhatianku, memfokuskan perhatian kepada apa yang di depan, yaitu panggilannya. Dia fokus pada panggilannya. Dia tidak memikirkan berapa baik yang kontra sama dia, tapi dia tahu. Berapapun yang kontra dengan dia, tapi dia tahu. Waktu dia berjalan di dalam Tuhan, maka kekuatan dia, pengharapan dia, pembela dia, datang dari Tuhan Yesus. Kuatkan hati Bapak Ibu hari-hari ini. Jika mungkin hari ini kau merasa lagi lemah, lagi down, selama engkau berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan mendukung hidup kita. Waktu Tuhan di pihak kita, siapa jadi lawan kita? Pastikan engkau kuat karena hidup ini adalah pertandingan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.